Shalom, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu pada pagi hari ini dengan sukacita Tuhan. Mari kita bersama-sama akan menghampiri tahta hadirat-Nya. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucapkan segala puji, hormat juga syukur kami kepadamu ya Bapa. Sebab Engkau hidup, Engkau baik, Engkau mulia adanya. Oleh karena itu tidak henti-hentinya kami mengucapkan segala puji, hormat dan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Sebab kami masih Tuhan izinkan untuk bisa bertemu muka dengan muka. Dalam sukacita, dalam anugerah, di dalam kebaikan, di dalam kemurahan Tuhan yang kami sembah dan kami muliakan di dalam nama Yesus Kristus. Kembali kami datang pagi hari ini menghampiri tahta hadirat-Mu. Urapi waktu ini. Tuhan, biarlah setiap kami boleh menyimak kebenaran, boleh menyimak isi hati-Mu, boleh menyimak kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Sekali lagi kami mohon pertolongan-Mu, pimpinan-Mu ya Allah Roh Kudus. Tuhan yang memberikan hikmat, marifat, kemurahan serta pimpinan tuntunan sepanjang kami hidup kami ada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami naikkan ucapan syukur kami. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus. Amin. Saudaraku, sekali lagi kita bersyukur. Kita boleh memasuki bulan-bulan menjelang akhir tahun di tahun 2021 ini. Kita sudah menginjak minggu pertama di bulan November dan kita mau bersama-sama pada pagi hari ini kembali mengingat kebenaran dan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Saudaraku, saya teringat bahwa saya punya satu tumbuhan, satu pohon buah yang diharap-harapkan supaya itu bisa berbuah, bisa lebat berbuah. Namun demikian saudara-saudaraku yang kekasih, pohon itu pada akhirnya setelah bertahun-tahun dan hampir saja kami tebang, berbuah juga. Di dalam beberapa tahun ini pohon tersebut mulai berbuah dan ada beberapa buah yang sudah dinikmati, dicoba, bahwa buah itu enak katanya. Namun saya belum pernah mencobanya. Nah, pada akhir tahun ini adalah masa-masa, ada waktu-waktu sebuah pohon buah itu berbuah karena mulai masuk musim penghujan. Nah, saudaraku, pada waktu pohon tersebut berbuah dan saya ingin mencobanya, pada waktu saya mencoba memetik buah itu, hanya beberapa bagian yang bisa saya ambil karena selebihnya atau sisanya daripada buah-buah itu busuk adanya, kurang bagus, bahkan ada sebagian besar yang berulat, saudaraku. Betapa kecewanya saya. Namun saya tetap berharap bahwa pohon itu akan berbuah lagi. Dan betul, saudaraku, menjelang akhir bulan Oktober dan memasuki bulan November ini, pohon tersebut berbuah. Bahkan buahnya sangat lebat, saudaraku. Sangat banyak menghasilkan buahnya. Namun kembali pada waktu pohon itu berbuah lebat, buah itu berguguran begitu rupa. Terlebih kena hujan yang selalu lebat pada akhir tahun ini, angin yang begitu kencang. Tetapi sekalipun tidak ada hujan, tidak ada angin, buah tersebut tidak kuat menempel pada carang-carangnya dan dia berguguran, berjatuhan. Nah, kenapa dia bisa gugur, bisa jatuh? Ternyata buah itu busuk, saudaraku. Pada waktu di pohon dia bukan matang di pohon, tetapi kelewat cepat mengalami kebusukan. Dari begitu banyak buah yang ada di pohon tersebut, tidak ada satupun yang dapat kami nikmati karena busuk dan berulat. Betapa kecewanya saya setelah bertahun-tahun memelihara pohon ini, tetapi pohon ini menghasilkan buah yang kurang baik adanya. Saudaraku, ini bukan hanya sekedar ilustrasi, ini kenyataan yang saya alami. Betapa saya sebagai pemilik pohon itu kecewa. Terlebih, saudaraku, di dalam perumpamaan Tuhan Yesus, pada waktu dia bertemu dengan sebuah pohon ara, dan buah itu yang dia harapkan bisa menemukan, pohon buah itu yang dia bisa harapkan bisa menemukan buah yang membuat dia bisa kenyang atau bisa menikmati buahnya, tetapi Tuhan Yesus tidak menemukannya. Maka dia mengutuk pohon itu dan menjadi mati pohon itu esok harinya. Saudaraku, kisah ini, kisah yang sama yang saya alami sebagai manusia.
Dan kisah yang sama diperumpamakan oleh pengalaman yang diberikan sebagai gambaran firman Tuhan kepada saudara dan saya oleh Tuhan Yesus. Itu adalah pengalaman yang sama. Betapa kecewanya Tuhan Yesus pada waktu merindukan pohon itu ada buahnya, tetapi tidak berbuah. Demikian juga dengan hidup saudara dan saya. Namun bukan itu yang menjadi pokok persoalannya. Saya ingin mengajak saudara dan saya untuk membuka kitab Markus pasal yang keempat ayat yang ketiga. Di situ dikisahkan bagaimana Tuhan Yesus menggambarkan tentang perumpamaan seorang penabur. Tentunya Yesus Kristus Tuhan pada waktu memberikan perumpamaan tentang penabur. Di situ ada beberapa pokok yang menjadi peran utama di dalamnya. Yang pertama tentunya kalau berbicara tentang penabur harus ada benihnya. Kalau sudah ada benihnya harus ada penaburnya. Kalau sudah ada penaburnya tentunya harus ada yang menyiraminya dan merawatnya. Dan kalau sudah ada penabur dan penyiram dan yang merawatnya, tentunya di situ ada tanah yang siap untuk ditabur, bukan? Ada benihnya sebagai bahan bakunya, ada tanahnya sebagai medianya, dan kemudian ada pemeran utama yaitu sang petani, sang penabur yang melakukan penaburan, penyiraman, perawatan tanaman. Dan tentunya pohon itu tidak bisa serta-merta ditumbuhkan oleh si penabur maupun si penyiram atau si pemelihara tanaman. Tetapi harus oleh Tuhan diberikan kuasa untuk bertumbuh tumbuhan itu, bukan? Nah, inilah pokok-pokok yang ada. Kita tahu bahwa benih yang ditaburkan itu merupakan firman Tuhan. Dan hati sebagai media, tanah sebagai media itu merupakan perumpamaan hati setiap umat manusia. Dan tentunya di situ ada seorang pengerja, penabur, penyiram tanaman, dan pemelihara tanaman. Betapa kecewanya Tuhan Yesus pada waktu melihat pohon tidak berbuah. Demikian halnya dengan seorang petani. Dan seperti halnya seperti saya tadi bilang, bahwa saya juga kecewa dengan pohon itu. Rasanya ingin segera menebangnya dan menggantinya dengan pohon yang baru, yang lebih baik, yang mau menghasilkan buah tentunya. Demikian juga dengan seorang petani tentunya. Sang petani pasti rindu apa yang sudah dia taburkan itu akan berbuah. Betapa kecewanya dia kalau pohon ini tentunya yang ditabur di sini adalah gambaran tentang makanan pokok, yaitu gandum, saudaraku. Berbicara gandum adalah bahan membuat roti. Roti adalah gambaran kebenaran firman Tuhan, gambaran makanan rohani. Jadi pada waktu benih itu ditabur, diharapkan bisa menghasilkan benih rohani itu menjadi makanan rohani yang baik, tetapi tidak menghasilkan. Betapa kecewanya sang petani, betapa kecewanya orang yang merawat, menyirami, memeliharakan tanaman itu kalau dia tidak bertumbuh dan tidak menghasilkan bulir-bulir buah-buah yang layak untuk dijadikan bahan makanan untuk dikonsumsi kelak ke depan. Saudaraku, di dalam perumpamaan penabur di dalam Markus pasal 4 ayat ketiga ini, ada benih dikatakan yang jatuh ke pinggir jalan. Dan benih itu dipatok si jahat, dimakan si jahat, dicuri si jahat, hilang. Dan itu dikatakan sebagai gambaran orang yang dengan sembrono, dengan sembarangan mengiyakan saja, hanya dengar firman Tuhan masuk kiri, keluar kanan, lalu hilang lenyap firman Tuhan itu dengan sia-sia, lewat begitu saja. Saya percaya bahwa saudara dan saya adalah bukan orang yang tipe demikian. Dan gambaran yang kedua dikatakan ada benih yang jatuh ke atas tanah yang berbatu-batu. Batu itu keras, bukan? Kekerasan hati manusia yang karena segala sesuatu yang terjadi di lingkungan sekitarnya yang begitu keras membuat dia terpojok, membuat dia rasanya dibully, membuat dia rasanya mungkin dikucilkan, bahkan mungkin membuat dia dianiaya. Membuat hal itu, semua kesulitan itu, istilah Sunda itu beradu sama batu cadas. Pada waktu iman saudaraku menggebu-gebu kemudian menabrak batu cadas, hancur dan pecah. Seperti halnya seorang artis yang baru-baru ini mengalami kecelakaan. Mobilnya menghantam batu beton pemisah jalan yang begitu keras, hancur lebur. Dan kecewa dia. Dan segera setelah dia mengalami benturan-benturan hidup, mengalami benturan-benturan kepercayaan, mengalami hinaan-hinaan, mengalami bullying-bullying, dan mengalami penganiayaan, maka murtadlah ia, dikatakan oleh firman Allah. Itu benih yang kedua.
Betapa kecewanya sang petani saat dia menabur dan benih itu tidak menghasilkan buah dan tidak bertumbuh. Dia kemudian mati layu dan lenyap, saudaraku. Dan dikatakan ada tipe benih yang ketiga yang jatuh di tanah bersemak duri. Akibat nafsu kehidupan dunia, kekayaan, keserakahan, keinginan daging, keinginan manusia, keangkuhan hidup, ingin segala sesuatu yang berhasil, yang baik, yang enak-enaknya saja, yang nikmatnya saja, seolah-olah seperti emas sekarung dijatuhkan ke atas bumi ini dengan mudahnya, dengan gratisannya, tanpa upaya, tanpa kesulitan, tanpa harus bersusah payah berjerih lelah. Harusnya Tuhan berkati saya dong. Harusnya saya hidup berlimpah dong. Saya harusnya memiliki harta kekayaan, bahkan memiliki jabatan, posisi, kedudukan, dan harta yang berlimpah. Kalau ikut Tuhan dong, kita harus hidupnya enak-enak dong. Keinginan-keinginan itu, onak duri ini, semak berduri ini, menghimpitnya, sehingga dia bertindak sembarangan, dan pada akhirnya tidak mendapatkan apa-apa. Dia menjadi frustrasi dan depresi, dan sehingga pada akhirnya dia mengatakan bahwa percuma ikut Tuhan. Kok hidup saya susah, hidup saya sulit, kok hidup saya begini-gini wae, kok hidup saya rasanya dihimpit dengan berbagai persoalan-permasalahan, terlebih kondisi hari-hari ini. Ikut Tuhan harusnya serba enak dong. Itu yang menjadi pemikiran, harusnya enak. Saya diberkati Tuhan dengan berkat, saudaraku. Semua keinginan itu dan semua hal yang ingin enak-enak itu menghimpit dia, sehingga dia merasa terpojok. Bahkan orang mungkin menghina, mengejek dia. Ikut Tuhan kok susah hidupnya, ikut Tuhan kok kayak begitu hidupnya, sehingga membuat dia semakin terpuruk dengan apa yang menjadi persepsi keinginannya. Benih itu tumbuh di atas semak duri, bertumbuh sebentar dan layu mati dia. Ya, kalau tanaman kopi itu kurang lebih 1 meter persegi atau 1,5 meter persegi, tidak boleh ada tanaman lain. Ya, harus dibersihkan dari semua semak-semak yang ada di sekitarnya supaya dia bisa bertumbuh dengan optimal. Kalau enggak, dia enggak berbuah. Pundung istilahnya, kecewa. Seolah-olah seperti itu, saudaraku. Dia terhimpit oleh onak duri dan dia tidak berbuah. Sekali lagi, dia tidak menghasilkan buah. Dan resikonya sekali lagi, saya pun tidak suka pohon itu tidak berbuah. Terlebih Tuhan tidak suka. Petani juga tidak suka pohon-pohon tidak berbuah. Apalagi Tuhan, saudaraku. Jadi saudara dan saya diingatkan kembali pada hari ini bahwa Tuhan senantiasa menginginkan saudara dan saya berbuah. Dan benih yang keempat itu jatuh di atas tanah yang subur. Dia mendengarkan firman Tuhan. Dia meresapi dan merenungkan firman Tuhan. Dia berupaya untuk menjalani hidupnya di dalam seluruh kebenaran kehendak Tuhan sesuai dengan firman-Nya. Sekalipun dia belum merasa sempurna, tetapi firman Tuhan yang jatuh ke dalam tanah yang subur, ke dalam hati yang sungguh-sungguh gembur, yang sungguh-sungguh penuh dengan zat nutrisi, yang penuh dengan humus yang baik, yang mau untuk digarap, mau untuk disiangi, mau untuk dicangkul, mau untuk mengalami berbagai-bagai hal yang mungkin cukup menyulitkan, tetapi itu adalah untuk menyuburkan tanah hati saudara dan saya, supaya tanah hati saudara dan saya menjadi tanah yang gembur dan subur, yang penuh dengan nutrisi, penuh dengan pupuk alami, untuk bisa benih itu bertumbuh, berakar dan berbuah-buah seperti yang diinginkan oleh Tuhan. Pada saat dia mendengarkan firman Tuhan, dia meresapi sekali lagi, kemudian dia merenungkan. Setelah merenungkan, dia menerima kebenaran itu, lalu mempraktekkan. Itulah tanah yang subur yang Tuhan maksudkan bagi hidup saudara dan saya. Renungan kali ini adalah renungan yang biasa sudah saudaraku dengar, renungan yang mungkin sudah terbiasa saudaraku hafalkan, saudaraku. Ya, tanpa membaca firman Tuhan pun saudara sudah mengerti, memahami dan mengetahui apa yang terjadi di dalam kisah
firman Tuhan tersebut. Tetapi sekali lagi, bukan hanya mengerti, memahami, kemudian dia menjimpan, mendiamkannya, saudaraku. Benih kalau tidak mati dan kalau tidak mau bertumbuh, dia tidak akan berbuah. Benih itu harus mati dulu, harus diam dulu, meresap dulu di dalam hati saudara, di dalam pikiran dan dalam perasaan. Kemudian saudaraku bertumbuh, mempraktekkan semuanya itu. Kemudian saudaraku akan berbuah, buah lebat, baik buah jasmani maupun buah rohani. Buah jasmani, saudaraku mampu mengempartasikan kasih Kristus. Saudaraku mampu mempraktekkan kebenaran firman Tuhan. Saudaraku mampu hidup di dalam kekudusan, ketulusan dan kemurnian hati. Dan saudaraku mampu meluapkan kasih Kristus kepada orang banyak. Itulah buah-buah jasmani. Dan buah-buah rohani, saudaraku bisa menjadi teladan di dalam iman, di dalam tingkah laku, di dalam perkataan, di dalam cara berpikir, di dalam segala hal. Sukacita saudaraku ada di dalam Tuhan. Maka saudaraku, hidupmu akan bergairah di dalam Dia. Maka saudaraku, hidupmu akan penuh dengan kuasa di dalam Dia. Karena saudaraku sudah bisa membuktikan bahwa engkau dan aku berbuah buah lebat dan menjadi tanah yang subur, di mana firman Tuhan Allah menghasilkan apa yang Tuhan inginkan atas hidup saudara dan saya sebagai orang-orang percaya. Semua itu kembali tergantung kepada motivasimu dan motivasiku. Apakah motivasimu hanya sekedar hadir formalitas sebagai orang Kristen? Di dalam kehidupan berdoa, dalam kehidupan ibadah, dalam kehidupan sehari-hari? Atau saudaraku hanya seperti orang yang sekedar hadir, kemudian saudaraku tetap khawatir akan lingkungan, akan keadaan, akan iman saudaraku, akan kepercayaan saudaraku, akan dihina orang? Atau saudaraku hadir mengaku diri sebagai orang Kristen, tetapi saudaraku tetap khawatir tentang keadaan hidup terlebih hari-hari ini? Dan saudaraku, semua keinginan-keinginan daging, keangkuhan hidup, dan harta duniawi ingin saudara kuasai semua, sehingga saudaraku begitu-begitu wae menjadi orang-orang Kristen. Atau benih itu tumbuh, jatuh di atas tanah yang subur, sehingga saudara dan saya mampu menghasilkan bukti buah-buah yang bisa dilihat dunia ini dan berkenan kepada Tuhan. Semua kembali tergantung kepada motivasi hati saudara dan saya. Saudaraku mau menjadikan benih itu berbuah atau tidak? Pilihan ada di tangan saudara sekalian. Dan saat benih itu ada di tangan saudaraku, maukah benih itu bertumbuh di tanah yang subur, atau dibiarkan begitu saja, tidak berkembang, tidak berbuah, berdiri sebentar mati lagi? Itu semua tergantung saudara dan saya pada diri kita masing-masing. Saudaraku, pemilik kebun yang ditaburkan oleh setiap penabur hari-hari ini. Kalau dulu Kristus sebagai seorang penabur yang menaburkan keselamatan pertama kali di muka bumi ini, hari ini hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, orang-orang pilihan Tuhan yang dipercaya oleh Tuhan, orang-orang yang mau melayani Tuhan, saudara dan saya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang menjadi saksi Kristus. Engkau adalah seorang penabur, engkau juga adalah seorang yang menyirami, engkau juga adalah orang yang merawati pohon-pohon itu. Benih yang sudah saudaraku tanamkan dimanapun dan kepada siapapun. Kewajiban saudara untuk memelihara itu semua. Dan tugas saudara sebagai tukangnya, jongosnya, kacungnya, sebagai orang suruhannya, orang yang Tuhan pakai untuk mengelola ladangnya. Saudara dan saya bertanggung jawab untuk melakukan itu semua. Dan terlebih bagi setiap saudara-saudara sekalian, anak-anak Tuhan, umat Tuhan, saudaraku harus bertumbuh di dalam seluruh kebenaran firman Tuhan, tanpa kecuali dan tanpa kompromi, serta tanpa saudaraku bertawar-menawar, bernegosiasi dengan Tuhan dengan syarat-syarat yang saudaraku inginkan, dan saudaraku mau, dan saudaraku tawarkan kepada Tuhan. Tidak ada itu, saudaraku. Pokoknya pada waktu benih kebenaran itu ditanamkan, saudaraku sebagai orang percaya, saudaraku wajib dan harus bertumbuh, berbuah buah lebat sesuai dengan keinginan sang empunya kebun itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Barulah saudara dan saya menjadi pohon-pohon kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, bukan pohon-pohon yang setiap waktu Tuhan bisa tebang karena saudara dan saya tidak dan enggan berbuah. Saudaraku, sekali lagi itu tanggung jawab kita semua. Saudara, masihkah hari ini saudaraku menjadi tanah yang berbatu-batu?
Masihkah hari ini hati saudara menjadi tanah yang penuh dengan terhimpit oleh onak duri, oleh keadaan dunia, oleh keinginan dunia, oleh keangkuhan dunia? Atau sudahkah saudaraku menjadi tanah yang subur, yang sesuai dengan keinginan Tuhan pada hari ini? Semua jawaban ada di hidupmu dan di dalam hidupku. Semua pengakuan yang jujur di hadapan Tuhan ada di dalam hatimu dan hatiku. Baiklah pada pagi hari ini saudara dan saya menyadari itu. Mengubah semua konsep berpikir, mengubah cara hidup, mengubah paradigma kekristenan saudara dan saya, dan mengubah pola pikir saudara dan saya, mengubah tingkah laku, mengubah iman saudara dan saya, supaya iman saudara dan saya menjadi iman yang benar di hadapan Tuhan, menjadi tanah yang subur, menjadikan benih-benih firman kebenaran itu bisa bertumbuh, berakar, berbuah-buah lebat, memberkati orang, banyak orang, dan memberkati kemuliaan pekerjaan Kristus yang pernah Tuhan lakukan di muka bumi 2000 sekian tahun yang lalu, bahkan sampai Maranatha dia datang kedua kali. Biarlah buah itu sungguh-sungguh bisa memberkati dunia ini, negeri ini, kota ini, gerejamu, di rumah tanggamu, dan dimanapun kau berada. Sehingga buah-buah itu bisa dihasilkan dan dinikmati banyak orang, sehingga nama Kristus Yesus Tuhan dipermuliakan. Selamat berbuah-buah lebat, selamat bertumbuh di dalam Tuhan, dan selamat menjadi tanah yang gembur, tanah yang subur. Terlebih di tahun 2002 yang akan datang, biarlah engkau sungguh-sungguh berkomitmen kepada Tuhan bahwa engkau mau berubah, bahwa engkau mau menjadi berkat dan diberkati Tuhan untuk kemuliaan namanya sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dengan firman Tuhan yang singkat pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama saat ini memasuki perjamuan kudus, saudaraku. Apapun yang saudaraku miliki dan siapkan di rumah, mungkin crackers, mungkin roti, mungkin hosti atau apapun itu bentuknya, mari kita bersama-sama mempersiapkan semua roti dan anggur ini untuk kita memasuki perjamuan kudus. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kebenaran firman Tuhan berhenti sampai di sini. Tuhan mengingatkan kami pada akhir tahun ini supaya kami juga boleh menggapai di tahun-tahun yang akan datang, di tahun yang baru di 2022, untuk menjadikan hati kami dan hidup kami serta iman dan roh kami senantiasa menjadi tanah yang subur, yang bisa menghasilkan buah-buah dari benih yang sudah ditaburkan, yaitu kebenaran firman Tuhan, baik oleh setiap para petani yang menjadi suruhan Tuhan, yaitu hamba-hambamu, juga melalui kebenaran firman Tuhan yang kami cerna di dalam kehidupan perenungan kami sehari-hari, di dalam kami bersekutu dengan Engkau. Biarlah itu semua Tuhan boleh bertumbuh, berakar, dan berbuah-buah lebat di dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang layak di hadapan-Mu, berkenan di hadapan-Mu, menjadi berkat, dan Tuhan memberkati kami sehingga kami boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih Engkau memberkati setiap kami yang mempersiapkan perjamuan kudus pada pagi hari ini, dan kami siap bersekutu dengan Engkau, menerima berkat-Mu, persekutuan di dalam tubuh dan darah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur, memberkati waktu perjamuan kudus ini, memberkati perlambang tubuh dan darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudaraku, mari kita bersama-sama mengangkat roti, kue, atau crackers, atau apapun yang saudaraku sudah persiapkan. Saudaraku, bukankah ini roti ini atau apapun bentuknya makanan ini adalah perlambang daripada tubuh Kristus yang sudah tercabik-cabik dan terkoyak-koyak untuk menebus dosa engkau dan aku? Mari saudaraku yang beriman, kita bersama-samanya memakannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Makasih Tuhan. Terima kasih. Glory. Mari kita angkat cawan kita. Saudaraku, minuman apapun yang sudah saudaraku persiapkan, saya ingin mengajak saudaraku bersama-sama beriman bahwa air atau anggur yang ada di tangan kanan saudara, bukankah ini merupakan perlambang daripada darah Kristus, darah perjanjian baru yang sudah dicurahkan bagi engkau dan aku untuk menebus dosamu dan dosaku? Yang beriman, kita bersama-sama minumnya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.
Oh, glory, haleluya, terima kasih. Mari kita bersama-sama kembali bersatu hati di dalam doa. Bapa, terima kasih. Kami sudah bersekutu dengan darah dan tubuh-Mu. Biarlah Engkau dan aku, saudara-saudara hamba-Mu, boleh bermanunggal dengan Engkau Tuhan. Dan hidup kami senantiasa termeterai di dalam Engkau. Dan kami senantiasa menyadari bahwa ada kemuliaan Kristus di dalam kehidupan kami. Bahwa kami adalah orang-orang yang bukan dari dunia ini. Engkau sudah meteraikan dan Engkau sudah meninggalkan dan memberikan damai sejahtera-Mu bagi kami semua. Sehingga kami dipenuhi dengan kuasa yang mampu merobohkan benteng-benteng keangkuhan, kesombongan, kedagingan, keinginan hidup, dan rupa-rupa penyesatan, dan rupa-rupa dosa. Kami sudah kalahkan maut itu karena persekutuan kami dengan tubuh dan darah-Mu. Dan kami percaya bahwa satu hari nanti kelak kami bertemu muka dengan Engkau. Kami bisa mengakhiri pertandingan yang baik. Hamba berdoa bagi saudara-saudara hamba yang ada di rumah, dimanapun yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, yang bersekutu bersama-sama. Kiranya sungguh-sungguh Tuhan juga menolong setiap kami, agar kami semua diteguhkan, dilindungi, diberkati, diberikan kesehatan, pemeliharaan Tuhan senantiasa. Terlebih, biarlah kami bisa saling mengempartasikan, saling mengasihi, saling melayani, saling memberkati, dan tidak pernah meninggalkan persekutuan orang-orang kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami kepadamu. Haleluya, terima kasih sekali lagi buat perlambang tubuh dan darah-Mu yang sudah kami nikmati siang hari ini. Dan saudaraku, mari kita bersama-sama mengangkat tangan saudara tinggi-tinggi. Kita menerima berkat Tuhan. Kiranya berkat anugerah Allah Bapa dan cinta kasih di dalam persekutuan yang manis di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta di dalam persekutuannya yang erat, yang memenuhi engkau dan aku dengan hikmat marifat dan kemurahan pemeliharaan di dalam kuat kuasa Roh Kudus. Biarlah kiranya menyertai engkau dan aku mulai pagi, siang, dan sore hari, serta sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Yesus Kristus datang kedua kalinya. Kiranya menyertai dan memberkati engkau dan aku di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saudaraku, kita akan kembali bersekutu pada hari Rabu yang akan datang. Kita akan berdoa bersama-sama. Dan minggu depan kita akan kembali bertemu untuk menikmati ibadah virtual. Kiranya sungguh-sungguh Tuhan memberkati, mempersiapkan kehidupan saudara setiap hari memasuki minggu yang baru ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya, amin.